Soal yang pertama. Hasil dari 16.829 ditambah 19.184 dikurang dalam kurung 5.832 ditambah 21.579. Untuk mengerjakannya, kita tulis dulu soalnya di bawah. Ini adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Untuk mengerjakannya, jika ada operasi hitung yang di dalam kurung, maka itu kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi kita jumlahkan 5.832 ditambah 21.579. Hasil penjumlahannya adalah 27.411. Kemudian yang ini kita turunkan saja. Di sini operasi hitungnya adalah penjumlahan dan ini pengurangan. Sama-sama sederajat. Kalau sama-sama sederajat, kita kerjakan dari depan. 16.829 ditambah 19.184. Hasil penjumlahannya adalah 36.013. Kemudian yang ini kita turunkan saja. Lalu kita kurangkan. 36.013 dikurang 27.411. Hasil pengurangannya adalah 8.602. Jadi jawabannya adalah B. Contoh soal nomor 2. Hasil dari minus 27 dikurang 18 dibagi minus 3 ditambah minus 9 adalah titik-titik. Kita tulis dulu soalnya di bawah sini. Kemudian kita perhatikan soalnya. Nah, di sini ada positif dan negatif berdekatan, jadi kita sederhanakan dulu. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif, jadi di sini kita tulis negatif 9. Kemudian yang ini kita turunkan saja. Lalu kita lihat lagi operasi hitungnya. Di sini pengurangan, pembagian, dan pengurangan. Karena di sini ada operasi hitung pembagian, dan ini adalah pengurangan, maka kita kerjakan dulu operasi hitung pembagian. Kemudian, negatif 18 dibagi negatif 3, jadi ini walaupun operasi hitungnya ada pengurangan, dan pengurangan dengan negatif itu sama. Jadi, negatif 18 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Kemudian 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Jadi di sini kita tulis hasilnya positif 6. Kemudian negatif 27 kita turunkan saja dan minus 9 ini kita turunkan saja. Kemudian kita lihat lagi operasi hitungnya. Di sini penjumlahan dan ini pengurangan. Sama-sama sederajat. Kalau sama-sama sederajat kita kerjakan dari depan. Minus 27 ditambah 6. Nah, ini adalah operasi hitung bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Untuk operasi hitung seperti ini, jika tandanya berbeda, maka kedua angka ini kita kurangkan. 27 dikurang 6 hasilnya adalah 21. Kemudian kita lihat angka yang paling besar yaitu 27. Dan 27 ini tandanya adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif 21. Kemudian negatif 9 kita turunkan saja. Selanjutnya, negatif 21 dikurang 9. Nah, karena ini tandanya sama-sama negatif, jika tandanya sama, maka kedua angka kita jumlahkan. 21 ditambah 9 sama dengan 30, kemudian kita lihat tandanya sama-sama negatif. Maka hasilnya adalah negatif 30. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 3.
Diana memiliki uang Rp20.000. Ia membeli 2 bolpoin dan sebuah penggaris. Jika harga bolpoin Rp2.350 dan harga penggaris Rp1.450, sisa uang Diana adalah titik-titik. Nah, untuk mencari sisa uang Diana, maka caranya uang Diana yang 20.000 ini kita kurang dengan jumlah belanja Diana. Jadi di sini kita tulis 20.000 dikurang belanja Diana. Diana membeli 2 buah bolpoin, maka di sini kita tulis 2 dan harga sebuah bolpoin itu adalah 2.350. Maka 2 ini kita kali dengan 2.350. Kemudian ditambah, Diana membeli sebuah penggaris, maka di sini kita tulis 1, dan harga penggaris adalah 1.450, maka 1 ini kita kali dengan 1.450. Kemudian kita hitung harga bolpoin totalnya adalah 2 kali 2.350, hasilnya 4.700. Kemudian harga untuk penggaris 1 kali 1.450, hasilnya 1.450. Kemudian kita jumlahkan. Rp4.700 ditambah 1.450, hasilnya adalah 6.150. Jadi ini adalah total belanja Diana. Kemudian uang Diana yang 20.000 ini kita turunkan saja di sini, dikurang belanja Diana, 6.150. 20.000 dikurang 6.150, hasil pengurangannya adalah 13.850. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Hasil dari 34 pangkat 2 dikurang akar pangkat 2 dari 324 adalah titik-titik. Kita tulis dulu soalnya di sini. Nah, 34 pangkat 2 artinya adalah 34 kali 34. Sama dengan hasil perkalian 34 kali 34 adalah 1.156. Maka kita tulis di sini 1.156 dikurang akar pangkat 2 dari 324. Di sini kita tulis akar pangkat 2 dari 324 sama dengan 18. Untuk pembahasan akar pangkat 2 secara lengkap, tidak kita bahas di sini karena kita sudah membuatkan videonya. Silahkan lihat linknya di bagian deskripsi. Jadi kita tulis di sini 18. Kemudian 1.156 dikurang 18, hasilnya adalah 1.138. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Hasil dari 25 pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 6.859 adalah titik-titik. Kita tulis kembali soalnya di sini. 25 pangkat 3 artinya adalah 25 kali 25 kali 25. Hasil perkaliannya adalah 15.625. Maka kita tulis di sini 15.625. Kemudian ditambah akar pangkat 3 dari 6.859. Kita tulis di sini. Kemudian untuk mengerjakan akar pangkat 3, yang pertama kita urutkan 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kemudian kita buat garis pemisah.
Lalu di sini kita siapkan bilangan pangkat 3 agar kita mudah mengerjakan soal-soal akar pangkat 3. Oke, kemudian di sini ada 6. Kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya 6 atau yang mendekati, tapi tidak boleh lebih. Di sini ada 1, kemudian ini ada 8. Nah, 8 ini lebih besar dari 6. Jadi kita ambil angka yang lebih kecil, yaitu 1. Maka kita tulis di sini 1. Selanjutnya kita lihat angka yang terakhir, yaitu 9. Nah, kembali kita lihat bilangan pangkat 3 yang hasil akhirnya adalah 9. Ya, ini dia. 729 akhirnya adalah 9, dan ini adalah hasil dari 9 pangkat 3. Maka kita tulis di sini 9. Jadi hasilnya adalah 19. Kita tulis di sini 19. Nah, kemudian 15.625 ditambah 19, hasilnya adalah 15.644. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 6. FPB dari 420, 490, dan 630 adalah titik-titik. Kita akan menyelesaikan FPB dengan cara cepat menggunakan cara tabel. Di sini kita tulis 420, 490, dan 630. Kita akan membagi ketiga bilangan ini dengan angka yang sama. Semakin besar angka pembaginya, maka semakin cepat cara mengerjakannya. Karena di sini ada 0, 0, dan 0, maka ketiga angka kita bagi dengan 10. 420 dibagi 10 sama dengan 42. 490 dibagi 10 sama dengan 49. Dan 630 dibagi 10 sama dengan 63. Selanjutnya, ketiga bilangan ini sama-sama kita bagi dengan 7. 42 dibagi 7 sama dengan 6. 49 dibagi 7 sama dengan 7. Dan 63 dibagi 7 sama dengan 9. Kemudian ketiga angka ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan angka yang sama. Walaupun 6 dan 9 masih bisa dibagi 3, tapi 7 tidak bisa dibagi 3. Nah, untuk FPB, jika ada salah satu angka yang tidak bisa lagi dibagi, maka caranya cukup sampai di sini, dan tidak perlu kita lanjutkan lagi. Oke, jadi hasilnya adalah yang di sebelah kiri kita kalikan 10 kali 7. Hasilnya adalah 70. Maka jawabannya D. Nomor 7. Seorang pengusaha mebel akan mengirim paket ke toko langganannya. Di gudang pengusaha mebel tersebut tersedia 96 lemari, 120 meja, dan 180 kursi. Setiap paket berisi lemari, meja, dan kursi yang sama baik jenis maupun banyaknya. Paket yang paling banyak yang dapat dikirim oleh pengusaha tersebut adalah titik-titik. Nah, soal ini adalah soal cerita tentang FPB. Kita bisa menemukan kata kuncinya, yaitu di sini, sama, banyak. Kalau soal FPB, kata kuncinya adalah sama banyak, dan kalau KPK, kata kuncinya adalah bersama-sama. Baiklah, sekarang kita selesaikan soal ini dengan menggunakan tabel. Di sini kita tulis 96, kemudian 120, dan 180. Ketiga bilangan ini sama-sama kita bagi dengan 6. 96 dibagi 6, hasilnya adalah 16. 120 dibagi 6 sama dengan 20. Dan 180 dibagi 6 sama dengan 30. Kemudian ketiga bilangan ini masih bisa dibagi dengan 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8.
20 dibagi 2 sama dengan 10, dan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian ketiga bilangan ini tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi penyelesaiannya cukup sampai di sini. Nah, untuk FEB, kita kalikan angka yang ada di sebelah kiri, yaitu 6 kali 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Maka hasilnya adalah B, 12 paket. Soal nomor 8. Pecahan paling sederhana dari 56/36 adalah titik-titik. Kita lihat jawabannya adalah dalam bentuk pecahan campuran. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, caranya adalah kita bisa menggunakan pembagian Porogapit. 56/36 ini artinya adalah 56 dibagi 36. 56 dibagi 36, hasil yang mendekati adalah 1. 1 dikali 36 sama dengan 36. Kemudian kita kurangkan. 6 kurang 6 sama dengan 0. Kemudian 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kemudian 20 ini adalah sisa, maka sisa ini kita letakkan di atas. 20 per penyebutnya adalah 36. Nah, ini sudah menjadi pecahan campuran, namun kita sederhanakan terlebih dahulu. 20 dengan 36 sama-sama kita bagi dengan 4. 20 bagi 4 dan 36 juga kita bagi dengan 4. Satunya kita tulis di sini dulu. Kemudian 20 dibagi 4 sama dengan 5 per 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 1/5/9. Jawabannya C. Soal nomor 9. Bentuk persen dari 1/3/20 adalah titik-titik. Untuk mengubah bentuk pecahan menjadi persen, caranya adalah dengan mengalihkan 100%. Namun ini adalah bentuk pecahan campuran, kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 20 kali 1 sama dengan 20, tambah 3 sama dengan 23. Jadi di sini kita tulis 23/20. Kemudian kita kali dengan 100%. Selanjutnya, 100 dengan 20 sama-sama kita bagi 20. 100 kita bagi 20 dan 20 kita bagi dengan 20. 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. Kemudian 20 bagi 20 sama dengan 1. Selanjutnya kita kalikan. 23 dikali 5 hasilnya sama dengan 115%. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 10. Urutan pecahan 31/5, 342%, 25/8, 3,28, mulai dari yang terbesar adalah titik-titik. Untuk mengurutkan pecahan, baik itu mulai dari yang besar maupun mulai dari yang kecil, pertama kita samakan dulu bentuk pecahannya. Jadi semua pecahan ini akan kita ubah bentuknya menjadi bentuk desimal. Kita mulai dari 31/5. 31/5 kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 5 kali 3 sama dengan 15, tambah 1 sama dengan 16. Jadi di sini kita tulis 16/5. Kemudian bentuk pecahan biasa ini kita ubah menjadi bentuk desimal. Caranya adalah dengan menggunakan pembagian Porogapit. 16/5 artinya adalah 16 dibagi 5. Jadi kita tulis di sini 16 dibagi 5. 16 dibagi 5 yang mendekati adalah 3. 3 kali 5 sama dengan
15. Kemudian kita kurangkan. 6 kurang 5 sama dengan 1. 1 kurang 1 habis. Kemudian 1 tidak bisa dibagi 5, maka kita tambah di sini koma. Kemudian di sini kita tambahkan 0. 10 dibagi 5. 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian kita kurangkan, hasilnya habis. Jadi 31/5 bentuk desimalnya adalah 3,2. Selanjutnya 342% kita ubah menjadi bentuk desimal. Di sini kita tulis 342%. Pertama kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 342% artinya adalah 342/100. Kemudian kita buat pembagian Prokapitnya. 342 dibagi 100. 342 dibagi 100, hasil yang mendekati adalah 3. 3 kali 100 sama dengan, kemudian kita kurangkan. 2 kurang 0 sama dengan 2. 4 kurang 0 sama dengan 4. 3 kurang 3 habis. Kemudian 42 tidak bisa dibagi 100. Maka di sini kita tambah koma dan di sini kita tambah 0. 420 dibagi 100, hasil yang mendekati adalah 4. 4 dikali 100 sama dengan 400. Kemudian kita kurangkan. 0 kurang 0 sama dengan 0. Kemudian 2 kurang 0 sama dengan 2. 4 kurang 4 habis. Kemudian 20 dibagi 100 tidak bisa, karena bentuknya sudah desimal, maka di sini kita tambahkan saja 01. Jadi 200. 200 dibagi 100 sama dengan 2. 2 kali 100 sama dengan 200. Kemudian kita kurangkan, hasilnya habis. Jadi 342% bentuk desimalnya adalah 3,42. Selanjutnya 25/8 kita ubah bentuknya menjadi pecahan desimal. 25/8 sudah bentuk pecahan biasa, maka di sini langsung saja kita ubah menjadi bentuk desimal dengan menggunakan Prokapit. 25 dibagi 8. 25 dibagi 8, hasil yang mendekati adalah 3. 3 kali 8 sama dengan 24. Kemudian kita kurangkan. 5 kurang 4 sama dengan 1. Kemudian 1 tidak bisa dibagi 8, maka di sini kita tambah koma, dan di sini kita tambahkan 01. 10 dibagi 8, hasil yang mendekati adalah 1. 1 kali 8 sama dengan 8. Kemudian kita kurangkan. 10 kurang 8, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 ini juga tidak bisa dibagi 8, maka kita tambahkan saja 01 di sini. Jadinya 20. 20 dibagi 8, hasil yang mendekati adalah 2. 2 kali 8 sama dengan 16. Kemudian kita kurangkan. 20 kurang 16, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 juga tidak bisa dibagi 8, maka kita tambahkan lagi 01 di sini menjadi 40. 40 dibagi 8, hasilnya /5. 5 dikali 8 sama dengan 40. Kita kurangkan, hasilnya habis. Jadi 25/8 bentuk desimalnya adalah 3,125. Kemudian yang terakhir adalah 3,28. 3,28 ini sudah dalam bentuk pecahan desimal. Jadi tidak perlu kita ubah lagi. Selanjutnya kita urutkan mulai dari yang terbesar. Di sini 3,2, kemudian 3,42, 3,125, dan 3,28. Yang terbesar adalah 3,4 ya. Ini adalah 4. Maka ini urutan terbesar yang nomor 1.
Kemudian selanjutnya adalah ini ya, 3,2, sementara ini 3,1 dan ini 3,2. Kemudian di sini ada 8, jadi 3,28. Ini adalah pecahan dengan nomor urut kedua. Kemudian berikutnya adalah ini 3,1 dan ini 3,2. Jadi lebih besar 3,2. Ini urutan ketiga. Dan terakhir adalah 3,125 urutan keempat. Jadi jawabannya adalah A.